ada bandar kan? Oh, ada juga. Biasanya kalau nggak ada ikon masuk. Bencana banjir yang menyelimuti Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat sejak Minggu 23 November semakin meluas. Hampir semua kecamatan di daerah Padang Pariaman terdampak termasuk Ulakan Tapis yang menjadi wilayah terparah. Menurut keterangan Bupati Padang Pariaman John Candy Aziz pada Senin 24 November, kurang lebih ada 17 kecamatan dengan 103 nagari telah terdampak banjir. Dari 17 kecamatan, 7 diantaranya mengalami dampak paling parah, yakni Ulakan Tapis, Nansabaris, Batang Anai, Lubu Aluang, Sintuk Toboh, Gadang, Sungai Limau, dan Batanggasan. Menurut John, banjir meluas lantaran intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung nyaris tak berhenti selama 3 hari terakhir. Sementara itu terkait langkah penanganan, John mengungkap bahwa pemerintah daerah atau Pemda itu sudah melakukan sejumlah upaya cepat dengan evakuasi hingga pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga telah mendirikan 8 dapur umum di berbagai titik pengungsian. Dokter dan perawat juga telah disiapkan di pos-pos evakuasi untuk memberikan pertolongan kepada warga terdampak. Sementara itu, BPBD Provinsi Sumatera Barat telah meminta seluruh masyarakat untuk tetap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan masih akan terjadi. Hal ini disampaikan oleh Kalaksa BPBD Sumbar Era Sukma Munaf meninjau kondisi banjir di nagari Kampung Galapuang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Namun hingga Senin malam, banjir dilaporkan masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda akan surut di sejumlah titik. Banjir di Padang Pariaman ini, Pak? Ya, update terakhir yang kami dapat informasi, Pak, di hulu hujan bertambah deras, ya Pak ya. Kondisi sekarang seperti yang Bapak lihat ya, kemarin di jam yang sama, itu air itu jauh di sana, Pak, dekat situ. Sekarang air sudah mendekati tempat evakuasi. Dan ditambah dengan hujan sekarang ya, saya betul-betul khawatir, Pak. Apalagi di dalam sana ada saudara-saudara kita yang nggak mau keluar, Pak. Kita terus membujuk, kita siapkan perahu karet untuk bisa dievakuasi dan mudah-mudahan hujan ini kita mohonkan pada Allah supaya berhenti, Pak. Itu berapa kecamatan yang terdampak Padang Pariaman ini? Kurang lebih yang terdampak di Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya seluruh kecamatan terdampak, Pak. Kami punya 17 kecamatan, ada 103 nagari, dan sebagian besar kecamatan kita terdampak sama banjir, Pak. Banjir ya, Pak? Ya, yang paling parah itu memang ada sekitar 7 kecamatan, ya Pak ya. Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nansabari, Kecamatan Batanganai, Kecamatan Lubu Alung, Kecamatan Limo, Sintuk Toboh Gadang, Sungai Limau, Batanggasan. Ya, pada umumnya ya sebagian besar Kabupaten Padang Pariaman kecamatannya sudah terdampak banjir, Pak. Hari ini saya katakan saya sudah menandatangani bahwa penetapan status tanggap darurat terhadap Kabupaten Padang Pariaman, Pak. Kalau langkah yang sudah kita lakukan saat ini bagaimana, Pak? Karena sudah 3 hari ya, Pak? Ya, langkah-langkah yang kami lakukan ya, pertama kami mengevakuasi warga masyarakat. Yang kedua kami membuat dapur umum, ya sudah 8 dapur umum yang kita lakukan. Terus yang ketiga kita mengevakuasi masyarakat kita ya supaya rumah-rumah yang terendam di kecamatan-kecamatan tertentu ya kita minta supaya berada di tempat evakuasi supaya kita ini dan yang lainnya kita siapkan dokter, Pak, kita siapkan perawat di setiap tempat-tempat evakuasi kita dapat, dan seluruh OPD dan seluruh kecamatan dan seluruh wali nagari saya minta turun. Tidak ada yang di belakang meja, tidak ada apa, saya kontrol semuanya
dan alhamdulillah semuanya kami kompak Pak untuk menangani permasalahan ini. Di Ulak Anufakis berapa orang yang sangat parah Pak? Karena di Meranti juga cukup parah. Sebagian besar korongnya kena Pak. Sebagian besar korongnya. 7 nagari, 8 nagari semuanya kena dampak banjir Pak. Kena dampak banjir. Sejauh ini bagaimana koordinasi kita dengan Pemprov Pak? Karena kemarin BPBD juga merilis. Ya alhamdulillah Pak Wakil Gubernur Pak Fasko selagi dalam perjalanan menuju ke sini saya ucapkan terima kasih. Saya juga sudah kontak BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Bapak Rustian, dan mereka juga dan kawan-kawan dari BNPB juga bakal turun ya untuk menangani untuk membicarakan masalah ini. Intinya Pak ya dari penerapan ini saya sudah beberapa kali saya sampaikan kepada Pemprov ya, tolong bantu kami untuk normalisasi batang ulaan ini Pak. Ya, tempoh hari kami sudah melakukan giat gotong royong akbar kurang lebih sekitar 1.000 orang untuk membebaskan muara itu, dan muara itu sudah mengalir airnya, tetapi perlu ada normalisasi Pak. Dan saya kemarin sudah berkoordinasi langsung kepada sama Pak Kepala BWS 5 Pak Naryo. Pak Naryo juga akan menurunkan ya amfibi dan beberapa eskavator untuk membebaskan menormalisasi batang ulaan ini Pak. Kalau batang ulaan ini tidak dibantu Pak untuk normalisasinya, setiap tahun bahkan 3 kali, 4 kali setahun pasti akan ada banjir. Pasti akan ada banjir. Di langganan ini Pak kalau tidak. Di langganan. Dan alhamdulillah Pak, sejak saya jadi bupati sudah 8 bulan saya mimpin Kabupaten Padang Pariaman baru kali ini Pak. Ya karena apa? Muaranya sudah kita buka. Tetapi perlu normalisasi, ya desimen-desimennya perlu kita keluarkan Pak, karena akibat dari dulu ada tertutup muaranya, jadi terbanyak pasir-pasir yang mengendap ke bawah itu sangat banyak Pak. Ayo, kan ada bandar kan? Oh, wisata juga. Biasanya kalau nggak ada ikon iya, dari Pasar Utang lewat di sini, itu lewat Lubangau, Paul. Bencana banjir bandang menghantam wilayah Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Bencana banjir terjadi sejak Minggu 23 November sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung hingga Senin 24 November. Wali Korongkasai Eri Salman mengungkap bahwa air terus bertahan bahkan meluas ke permukiman karena curah hujan yang tinggi sejak Minggu sore. Dari informasi terakhir, sebanyak 340 rumah terkena dampak rendaman banjir dengan total 1.530 jiwa terdampak. Menurut kesaksian salah satu korban banjir bernama Ernawati, air ketinggian banjir sempat mencapai bagian leher hingga menyebabkan dirinya mengungsi ke Surau. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Arif Ramanda. Baik rekan Arif, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini banjir bandang di wilayah Padang Pariaman ini rekan? Apakah banjir masih terjadi? Halo rekan Arif. Baik, rekan Arin, ya. Untuk kondisi terkini tepatnya di Korong Pasar, Nagari Kampung Galapong, Ulakan, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk hari ini banjir sudah berangsur-angsur surut daripada semalam ya, karena banjir berlangsung pada hari Senin tanggal 24 November 2025 itu berangsur-angsur dari ketinggiannya mulai dari lutut sampai ke leher. Tapi sekarang untuk pagi hari ini atau siang hari ini air banjirnya sudah berangsur-angsur surut, tetapi ada juga sebagian wilayah yang masih digenangi oleh air. Dan kondisi untuk hari ini hujan masih melanda di Padang Pariaman dengan hari ini.
Apakah hanya wilayah Padang Pariaman saja rekan yang terdampak banjir bandang ini? Apakah banjir ini juga meluas hingga kabupaten lainnya? Untuk informasi dari BPBD Sumatera Barat, tidak hanya di Kabupaten Padang Pariaman, ada 7 daerah di Sumatera Barat yang dilaporkan mengalami bencana banjir hingga longsor pada hari ini. Bencana dipicu oleh hujan lebat yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. 7 kabupaten kota tersebut meliputi Kota Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, dan Solo. Apa dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir ini dan berapa total kerusakan yang ditimbulkan rekan Arif? Untuk wilayah yang terdampak di Kabupaten Padang Pariaman ini itu meliputi 21 negari yang berada di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Aluang, Sintuak, Tobo Gadang, Batang Anai, Ulakan Tapakis, 2 kali 11, 6 Lingkuang dan Sabaris, dan itu ada 5 koto. Sebanyak kurang lebih ada 3.076 kepala keluarga atau 9.228 jiwa terdampak. Adapun 258 warga terpaksa mengungsi ke sejumlah titik penampungan, antara lain musola dan rumah warga yang tidak terdampak. Apa ada korban luka maupun jiwa dari bencana banjir bandang ini rekan Arif? Untuk informasi sampai saat ini dari pihak pemerintah maupun BPBD itu tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan banjir yang juga menimbulkan kerusakan material dalam skala besar. Di antaranya yakni 3.000 rumah, 3.076 rumah terendam, 2 rumah rusak, 138 hektar lahan pertanian terdampak, 26 hektar kebun terendam, dan akses jalan mengalami kerusakan, termasuk di jalan depan RSUD Padang Pariaman, 1 jembatan, 1 bendungan, 2 saluran irigasi, dan 1 sekolah dasar juga terdampak akibat banjir ini, rekan. Baik rekan, bagaimana kesaksian dari korban banjir sendiri? Apakah ada kesaksian mengenai detik-detik banjir bandang ini datang menerjang rekan? Untuk dari kesaksian korban itu ada dari warga Korong Pasar dari Kampung Galapong, itu Nurlis, yang menceritakan untuk kejadian banjir ini sudah terjadi 2 kali pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 23, dan itu sudah berangsur surut. Kemudian Senin pagi air kembali naik karena hujan yang intensitas tinggi. Air berangsur naik pada Senin pagi 24 November 2025 yang semula dari tinggi mata kaki, lutut, sampai itu rumahnya terendam sampai ke ketinggiannya ketika sampai leher. Karena melihat situasi yang tidak memungkinkan untuk di rumah, maka dia melakukan evaluasi di posko yang telah ditetapkan, yaitu di Surau Kalempayan, Korong Pasar, Nagari Galapong Ulakan, Kecamatan Ulakan Tupakis, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, sampai saat ini masih banyak warga yang mengungsi di sini karena air itu masih berangsur-angsur surut, tapi belum bisa untuk dibersihkan sisa material banjir yang ada di rumah mereka. Oke baik, terakhir rekan, bagaimana tanggapan dari pemerintah setempat saat kejadian ini? Pemerintah daerah sudah melakukan sejumlah upaya cepat mulai dari evakuasi hingga pelayanan kesehatan. Selain evakuasi, pemerintah juga telah mendirikan 8 dapur umum di berbagai titik pengungsian. Tidak hanya itu, dokter dan perawat juga disiapkan di pos-pos evakuasi untuk memberikan pertolongan kepada warga. Pemerintah daerah juga terus memantau daerah dengan risiko tinggi, terutama kecamatan-kecamatan yang masih terendam. Kemudian berbagai bantuan juga telah disalurkan di posko darurat di Surau Kalempayan, Korong Pasar, Nagari Kampung Galapong Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dan juga telah ditetapkan siaga tanggap darurat bencana oleh pemerintah setempat. Oke baik, terima kasih rekan Arif atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi saat itu Bapak sudah tidur? Udah tidur. Itu dampak hujan berapa hari itu Pak? Setelah 2 hari, 3 hari ya hujan. Menjelang 3 hari ini ya, baru naik? Baru naik. Kalau semalam Pak, apakah air sudah naik di sini? Belum, semalam. Belum naik. Jadi naiknya pagi jam 3 pagi tadi. Tadi paling dalamnya Udah segini sebatas ini. ada beberapa meter ya? Ya. Kalau untuk kita ini sendiri, apakah kita melakukan evakuasi? Biasanya ada. Untuk hari ini kita evakuasi diri? Iya. Iya. Jadi menutup air supaya tidak parah, ditutup ya? Ada. Pak Kasih, kalau untuk barang-barang banyak yang terendam, Pak? Biasanya terendam gini kan udah ditinggiin semua ya. Oh, udah diaman, Pak. Jadi kalau untuk gadang ayunya paling tinggi
sampai selutut aja, Pak? Pak, kalau kadang sampai sekelesen si pinggang lah. Itu paling Ya. tingginya. Oh. Hujan berapa hari suka, Pak? Ya 3 harian. 3 hari. Hujan dengan intensitas tinggi. Iya. Iya, dari Pasar Utang lewat di sini, beneran itu lewat Lubang Ngau, Pau. Lubang Ngau. Itu beneran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.